Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dengan saya Yeni Ardila. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal perencanaan bisnis desain grafis. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship oleh dosen Mirsa Deborah Pelupesi SEMM. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja ke pembahasannya. Oke guys, pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa bisnis yang saya jalankan itu bisnis yang kecil-kecilan aja kok, dan bukan bisnis yang besar-besar amat juga. Oleh karena itu, yang pertama di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Desain grafis merupakan suatu proses untuk mengkombinasikan tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak untuk tujuan persuasif atau mengajak, memberikan informasi atau perintah. Desain grafis juga disebut sebagai desain komunikasi visual karena peran desain grafis dalam menyampaikan pesan dan informasi. Desain grafis juga dikategorikan sebagai commercial art karena merupakan paduan antara seni rupa dengan komunikasi untuk tujuan bisnis. Desain grafis dibuat dengan sebuah ide dan kreativitas untuk membentuk suatu desain yang dapat menarik perhatian masyarakat. Desain grafis sangat diperlukan dalam bidang bisnis karena berguna dalam menunjang kegiatan perusahaan, terutama dalam bidang marketing, serta berguna untuk menyampaikan visi perusahaan kepada masyarakat luas seperti logo perusahaan, banner, brosur, spanduk, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Yang pertama saya akan membahas manfaat. Proposal ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship dan sekaligus mempelajari bagaimana cara membuat suatu usaha bisnis yang berkaitan dengan teknologi dengan mempelajari materi yang tersedia dan mengumpulkan data-data yang ada sebagai referensi saya, serta bermanfaat juga untuk membantu yang ingin berwirausaha dengan teknologi, menggambarkan bagaimana cara berwirausaha dengan teknologi sebagai contoh referensi bagi yang membutuhkan. Selanjutnya ada tujuan. Adapun proposal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship, melatih mahasiswa lebih kreatif dan inovasi dalam berwirausaha dengan teknologi, menambah pengalaman dalam membuat proposal bisnis berbasis teknologi, menambah ilmu dan wawasan mahasiswa tentang membuat bisnis berbasis teknologi. Selanjutnya ada jenis usaha. Jenis usaha saya itu bisnis jasa desain grafis. Penuangan ide-ide atau konsep yang ada dalam pikiran ke dalam bentuk gambar. Kemudian ide tersebut divisualisasikan pada media cetak maupun elektronik. Selanjutnya itu ada jenis produk barang atau jasa. Yang pertama itu desain stiker, yang kedua desain logo. Selanjutnya ada latar belakang pemilihan produk barang atau jasa. Karena setiap orang menjual setiap produk pasti membutuhkan identitas untuk produk mereka, maka saya menyediakan jasa desain. Selanjutnya ada bahan-bahan yang dipakai dan teknik. Yang pertama itu ada laptop, CD Adobe, dan flash disk. Selanjutnya analisis lingkungan. Yang pertama, tempat membuka usaha atau lokasi penjualan. Saya merencanakan akan lebih fokus memasarkan produk via online. Saya akan mendatangi klien yang telah menghubungi saya melalui sosial media, dan saya akan membicarakannya tentang desain produk apa yang ia inginkan sampai ke bagian terdetailnya, serta saya akan mengunjungi klien beberapa kali sampai klien puas dengan desain saya. Lalu saya akan melaksanakan sesuai pesanan baik produk dicetak ataupun dalam bentuk file. 2. Segmentasi pengguna produk atau jasa. Saya akan mempromosikan barang atau jasa dengan patokan desain yang jadi nilai jual. Sasaran yang saya tuju paling utama itu pengguna sosial media yang membutuhkan jasa kami mulai dari remaja sampai dewasa. Yang ketiga itu pesaing.
atau kondisi pesaing dan strategi menghadapi pesaing. Saya mungkin akan kesulitan untuk mengatasi pesaing karena pemasaran secara online sudah sangat umum untuk kalangan sekarang. Tapi saya akan mencoba melakukan promosi yang menarik dengan desain dan berbagai event. Selanjutnya ada pemasaran dan keterampilan menjual. Ada aspek pemasaran. Yang pertama, pemasaran yang dilakukan melewati jaringan sosial Instagram seperti memajang contoh karya sehingga konsumen bisa memesan dengan referensi. Yang kedua, konsumen memesan melalui email atau WhatsApp. Yang ketiga, melakukan promosi melalui jaringan sosial Instagram dari online shop lain sehingga memperluas jaringan konsumen. Selanjutnya ada sumber modal. Untuk modal saya menggunakan uang saya sendiri. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Yang pertama itu laptop seharga 6 juta sudah ada. Yang kedua tuh flash disk 1 seharga 150 itu juga sudah ada. Total investasi itu 6.150.000. Untuk penentuan harga pokok penjualan, yang pertama itu stiker, desain itu Rp 50.000, cetak kertas A3 Rp 30.000. Yang kedua itu poster atau banner, desain itu Rp 50.000, cetak per meternya itu bisa sampai 60.000 sampai 100.000. Rencana laporan rugi atau laba, pendapatan itu 150.000 per orang kemungkinannya. Yang kedua itu biaya-biayanya, pertama tuh ada biaya internet mungkin seharga 15.000. Selanjutnya ada biaya transportasi juga 15.000. Laba bersihnya itu 30.000. Selanjutnya ada kesimpulan. Dengan selesainya proposal bisnis berbasis teknologi ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pembuatan atau penyusunan proposal rencana bisnis yang berbasis teknologi ini didapat dengan cara kita harus mengumpulkan data-data yang valid dan selengkap mungkin agar dalam penyusunan proposal rencana bisnis ini tidak mengalami banyak kesulitan, serta kita juga dapat belajar bagaimana caranya kita membuat proposal bisnis yang berbasis teknologi dan mendapatkan pengalaman dalam membuat proposal bisnis ini. Pada proposal ini, saya mendapatkan penambahan ilmu serta wawasan dengan cara berpikir dan mendapatkan ide serta memecahkan masalah dengan pikiran dan pendapat dari diri kita. Saran, semoga proposal ini dapat memberi motivasi bagi yang ingin membuat rencana bisnis berbasis teknologi serta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosen yang memberikan tugas. Oleh karena itu, jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebagai penyusun serta saya juga akan menerima kritikan dan saran dari proposal yang saya buat ini. Jika ada kekurangan dan kata yang kurang pantas, sebab seseorang belajar dari kesalahan untuk menjadi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Terima kasih.